Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudaraku seluruh kaum muslimin dimanapun berada, ada satu masalah dari Bapak Fauzi Munti tentang istri beliau yang dimandikan ketika meninggal dunia oleh 4 orang laki-laki, semuanya laki-laki. Bahkan beliau menyaksikan sendiri istri beliau dimandikan dalam posisi telanjang bulat telentang. Hari ini beliau membuat pernyataan tentang beliau akan menuntut secara hukum sampai kapanpun. Jangan sampai peristiwa ini terulang. Ini beliau, saudara kita Bapak Fauzi Munti akan membacakan surat pernyataan. Semoga ini bermanfaat dan kita harus jalan terus sebagai satu bukti kepada umat. Jadi jangan kita ragu-ragu membela beliau. Silakan Bapak Fauzi Munti. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya akan membacakan surat pernyataan yang insyaallah yang akan saya tanda tangani. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Fauzi Munti, tempat tanggal lahir Tanjung Pasir 11 Mei 1975, alamat Jalan SM Raja, Kelurahan Serbelawan, Kecamatan Dolok Batunanggar, Simalungun. Adalah benar sebagai suami dari nama almarhumah Zakiyah, tempat tanggal lahir Serbelawan 11 September 1970, alamat Jalan SM Raja, Kelurahan Serbelawan, Kecamatan Dolok Batunanggar, Simalungun. Yang meninggal dunia pada hari Minggu 20 September 2020 di Rumah Sakit Umum Daerah Jasamen Saragih, Kota Pematang Siantar. Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa akan melakukan tindakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan tidak akan mencabut tuntutan hukum dalam keadaan apapun sehingga menghasilkan putusan hukum di meja pengadilan. Demikian hal ini saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi saya dalam menjalankan pernyataan ini. Pematang Siantar, 25 September 2020. Sebutkan saksi-saksi nanti Pak. Dan saksi-saksi yang akan menandatangani bacakan Pak. Saksi yang akan menandatangani. Saksi-saksi yang akan menandatangani adalah: 1. Bapak Zulfikri Lubis. Yang kedua, Al-Ustadz Muhammad Azim. Yang ketiga, Bapak Muslimin Akbar. Yang keempat, Al-Ustadz Muhammad Yunan. Dan yang kelima, Al-Ustadz Muhammad Sa'ban Siregar. Takbir! Allahu Akbar. Alhamdulillah, ini saudaraku, ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan satu kejahatan yang terstruktur. Kenapa kita katakan yang terstruktur? Yang pertama, pada pengakuan pihak Rumah Sakit Umum Jasamen Saragih, mereka mengatakan ini adalah kesalahan daripada pihak rumah sakit. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, bahwasanya pihak Rumah Sakit Umum Jasamen Saragih tidak pernah menyiapkan bilal mayit perempuan. Nah, ini telah menjadi asumsi kita bersama bahwasanya setiap ada korban yang meninggal, ada pasien yang meninggal, kemudian yang meninggal adalah wanita, nggak menutup kemungkinan kalau semuanya yang memandikan ini adalah 4 bajingan ini. 4 ini kita katakan bajingan, ini bajingan sekali ini, jahat sekali ini. Kira-kira coba kita pakai akal nurani kita, coba akal yang sehat coba. Bahkan agama manapun tidak membenarkan ini. Agama manapun tidak akan ada yang membenarkan kalau ada pria memandikan wanita yang bukan mahram.
Bahkan yang mahram saja itu ketika memandikan, ketika memegang tempat-tempat yang aurat yang nggak boleh disentuh itu harus pakai lapis tangan lah gitu. Nggak boleh langsung kulit jumpa kulit sentuh aurat tuh nggak boleh. Tapi harus pakai sarung tangan. Kalau nggak ada sarung tangan cukup di atas kainnya seperti ini gosok. Itu yang mahram. Ini apalagi yang nggak mahram menelanjangin bulat. Ini biadab sekali. Perbuatan biadab. Dan kita mengecam keras. Dan umat Islam juga mengecam sangat keras. Dan ini bukan sakit hati umat Islam yang ada di Siantar, bukan sakit hati umat Islam yang ada di Simalungun, bukan sakit hati umat Islam yang ada di Sumatera Utara, bukan sakit hati umat Islam yang ada di Indonesia, tapi ini adalah sakit hati umat Islam yang ada di seluruh dunia. Jadi mudah-mudahan saudaraku, yuk sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita terus berjuang dan mohon kepada semuanya kawal ini terus. Kawal, jangan sampai kendor. Jangan sampai ada datang penyusup-penyusup. Kita mau menegakkan keadilan saja. Kita nggak minta apa-apa. Kita nggak minta rumah, kita nggak minta uang, kita nggak minta harta, nggak. Kita mau keadilan. Agar jangan sampai ada lagi perempuan-perempuan di luar sana, ada sampai perempuan-perempuan di rumah sakit yang ada di seluruh Indonesia yang mengalami hal yang sama seperti ini. Ini miris sekali. Wahai kaum wanita, ayo sama-sama kawal ini kasus ini, kawal ini masalah ini, agar pelakunya semua itu diberikan hukuman yang seberat-beratnya sebagai contoh untuk di masa yang akan datang. Dan kami juga berharap kepada pimpinan Rumah Sakit Umum Pematang Siantar dan yang terkait dengan itu untuk menindak anggota yang melakukan kesalahan terhadap ini, dan kepada pejabat-pejabat yang terkait dalam masalah ini bertindaklah dengan tegas. Bila perlu diganti, mana yang perlu diganti, supaya menegakkan seadil-adilnya kepada orang-orang yang kecil seperti beliau. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa berjuang. Jangan sampai ketinggalan, ikuti perkembangan, siap kita di garda terdepan bersama umat. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.